Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang SAP dan contoh SAP yang akan saya selenggarakan. Untuk SAP itu adalah satuan acara penyuluhan, merupakan seperangkat acara penyuluhan yang akan diselenggarakan, termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan juga konsep acara. Di sini untuk topiknya saya memilih manajemen hipertensi, dan untuk tempatnya itu ada di Kelurahan Sukarami, khususnya pada RT 5. Untuk sasarannya masyarakat umum yang ada di Kelurahan Sukarami RT 5 itu sendiri. Dan untuk pemateri, untuk konsep acara di sini saya akan membuka waktu sekitar 30 menit dan ada 3 tahap. Yang pertama saya akan melakukan tahap pendahuluan, terus yang kedua tahap pemaparan materi atau penyajian, dan terakhir itu adalah tahap penutup. Di sini untuk media yang saya gunakan adalah media leaflet, dan juga untuk metode saya akan melakukan metode ceramah dan metode diskusi. Baiklah, di sini saya akan masuk pada tahap pemaparan materi, di mana tadi saya mengambil topik tentang hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu adalah keadaan meningkatnya tekanan darah seseorang di atas normal dalam waktu panjang atau beberapa periode, di mana tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Untuk pembagian hipertensi itu ada 4, di mana dikatakan tekanan darah normal jika 120/80 mmHg, dan dikatakan prehipertensi atau prehipertensi sebelum hipertensi itu jika tekanan darah 120 sampai 130/80 sampai 89 per mmHg. Dan dikatakan hipertensi ringan jika tekanan darah 140 sampai 159 per 90 sampai 99 mmHg, dan dikatakan hipertensi berat jika tekanan darah lebih dari 160 per 100 mmHg. Untuk tanda dan gejala hipertensi itu banyak sekali yang bisa dirasakan. Yang pertama itu sakit kepala, pusing, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, dan juga jantung berdebar-debar dan keringat dingin pada malam hari. Untuk penyebab hipertensi itu bisa jadi dari keturunan, di mana keturunan itu sangat mempengaruhi tekanan darah. Karena biasanya orang yang hipertensi itu memiliki riwayat keluarga yang memiliki hipertensi juga. Terus ada usia. Usia itu juga mempengaruhi terjadinya penyakit hipertensi, dan juga kegemukan atau obesitas. Stres psikologis, kebiasaan hidup yang tidak baik seperti merokok, meminum alkohol, dan juga mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Terus pengaruh obat-obatan, misal obat KB. Terus untuk komplikasi pada penyakit hipertensi ini banyak sekali. Bisa terjadi stroke, gagal jantung, gagal ginjal, penyakit mata seperti pendarahan retina, penebalan retina, dan odem pada pupil. Dan juga ada beberapa tips atau pencegahan tekanan darah tinggi, di mana yang pertama itu kita bisa melakukan pemeriksaan darah teratur, terus konsumsi obat antihipertensi secara teratur, terus diet hipertensi, menjaga keseimbangan berat badan, jangan memakan makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan badan kita itu menjadi gemuk atau obesitas. Terus banyak sekali komplikasi yang akan disebabkan oleh penyakit hipertensi. Salah satunya itu adalah stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dan juga ada beberapa penyakit mata seperti edema pupil dan juga pendarahan pada retina. Ada beberapa tips untuk mencegah penyakit hipertensi. Yang pertama itu adalah pemeriksaan darah teratur. Yang kedua, jika sudah terkena hipertensi, maka harus mengkonsumsi obat antihipertensi secara teratur. Dan yang ketiga itu menjaga keseimbangan berat badan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang secara instan, di mana itu akan membuat badan menjadi gemuk dan juga membuat badan tidak sehat atau obesitas. Dan yang keempat itu menghindari stres. Jangan terlalu banyak stres. Dan yang kelima bisa istirahat yang cukup, dan juga kita harus berolahraga secara teratur dan menerapkan hidup sehat. Ada diet untuk menurunkan tekanan darah tinggi, di mana kita harus mengkonsumsi makanan seperti sumber karbohidrat, di mana seperti nasi, singkong, tepung-tepungan, dan kentang. Dan juga ada protein hewani seperti daging, ayam, dan ikan.
Protein nabati seperti tempe, tahu, dan oncom, sayur-sayuran yang tidak menimbulkan gas seperti kangkung, bayam, buncis, dan kacang panjang. Nah, ada makanan juga yang harus kita batasi seperti asupan garam. Garam dapur itu jangan terlalu banyak dikonsumsi karena itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Terus makanan tinggi lemak dan juga tinggi kolesterol. Dan yang ketiga itu makanan yang mengandung alkohol dan juga makanan yang tidak sehat seperti junk food, seblak, dan juga ada juga daging yang berwarna merah segar seperti daging sapi atau daging kerbau yang masaknya itu tidak maksimal. Dan juga makanan dalam kaleng seperti sarden, karena itu jangan terlalu banyak dikonsumsi. Baiklah, di sini ada juga terapi yang bisa saya anjurkan. Terapi komplementer untuk menurunkan tekanan darah tinggi seperti teknik relaksasi, terapi bekam, terapi akupuntur, terapi jahe, terapi jus tomat, dan terapi daun bayam. Terima kasih. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari saya tentang SAP dan juga contoh SAP yang akan saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.